Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jeung hadirat, YouTubin jeung YouTubat, selamat datang kembali di Ilal Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu, lancar rezekinya, lancar segala urusannya, dan lancar jodohnya. Amin. Amin. Alhamdulillah Kak Ilal juga sehat ya. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, segar, dan baru dicukur nih. Baru Keren cukur. nggak? Jadi kelihatan lebih fresh. Iya betul. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di video Q&A spesial bulan November. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memilih sebanyak 12 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tentang masalah sehari-hari atau masalah yang sering terjadi di kehidupan kita semua. Ini pasti sangat bermanfaat ya. Betul. Apa saja sih pertanyaannya? Tonton terus video ini. Bismillah, Kita mulai. Pertanyaan yang pertama dari Miar NTTA 22_. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya munafik sama teman sendiri padahal kita baik sama dia? Mungkin maksud dari munafik di sini itu berwajah dua ya. Berwajah dua. Di depan kelihatan baik, padahal di belakang berbuat jahat kepada kita. Gimana sih hukumnya? Kalau munafik itu kita semua pasti sudah tahu bahwa perbuatan munafik itu dilarang ya dalam ajaran agama Islam, baik ke teman sendiri atau ke saudara atau ke orang tua, kepada siapapun perbuatan munafik itu dilarang. Tapi dalam masalah seperti ini, misalnya kita punya teman yang munafik ya, kita jangan terlalu mempermasalahkan kemunafikannya dia. Intinya tetap kita harus jadi orang baik ya. Kita tetap harus jadi orang baik, berbuat baik kepada mereka. Kita belajar mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dulu ketika di kota Madinah itu sering sekali dizolimi, disakiti, dijaili sama para kaum munafikin, orang-orang yang munafik di kota Madinah. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap menjadi orang baik dan tetap berbuat baik kepada mereka. Dan Masya Allah, dengan akhlak yang mulia seperti itu menjadikan dakwah beliau berhasil. Banyak sekali orang yang sadar akan kesalahannya, dan banyak sekali orang yang mengikuti kemuliaannya. Begitupun kita belajar sedikit demi sedikit ajaran seperti itu, insya Allah menjadi pengingat ya, dan juga menjadi menyadarkan teman kita yang berbuat munafik kepada kita, mudah-mudahan menjadi baik Ya. Jadi kalau kita jangan munafik orang lainnya. Tapi kalau posisi kita jadi korban dimunafikin, kita berusaha sabar, mengingatkan, juga mendoakan. Betul Ya. Jadi bukan hanya diam ya, tetap harus ada usahanya gitu. Kalau nggak bisa menegur secara langsung, nggak punya keberanian, yang minimal didoakan. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua dari Yaniye, kalau mandi besar terus gak ada air, gimana ya Kak? Mandi besarnya ganti dengan tayamum. Jadi ada dua keadaan di mana kita mengganti mandi besar dengan tayamum. Pertama kalau kita sakit, kedua kalau lagi gak ada air. Entah itu ketika safar atau ketika bermukim di suatu tempat gak ada air. Sesuai dengan ayat Al-Quran di Quran Surat Al-Ma'idah, teman-teman nanti ayatnya bisa baca lengkapnya ya. Intinya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Juga pernah Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan sebuah perjalanan safar. Setelah sholat subuh, ada satu sahabat yang tidak melaksanakan sholat subuh, menyendiri. Rasulullah bertanya, kenapa kamu tidak ikut? Beliau menjawab, sahabat tadi menjawab, saya sedang junub sedangkan tidak ada air. Maka Rasulullah SAW menjawab, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Bertayamumlah, itu sudah cukup. Jadi tayamum bisa digunakan untuk menggantikan mandi besar ketika tidak ada air. Dengan catatan, kalau kita mandi besar menggunakan tayamum, kemudian pulang ke rumah kita menemukan air lagi, nah kita wajib mandi lagi atau mengganti mandi yang tadi pakai tayamum, sekarang mandinya pakai air karena sudah menemukan air.
Pertanyaan yang ketiga dari Nevi 2510. Bagaimana kita menghindari perbuatan buruk dan perkataan buruk di zaman serba sosmed ini? Di zaman serba sosmed ini, biasanya perbuatan kita itu terpancing dari kejadian sekitar atau hal-hal yang ada di lingkungan sekitar ya, termasuk di dunia media sosial. Misalnya kalau kita punya teman yang suka mabuk, terus kita terus bergaul dengan mereka, ya lama-kelamaan kita akan terbawa menjadi orang yang suka mabuk, apalagi kalau iman kita lemah. Di media sosial misalnya kita follow akun gosip nih, akun yang suka ngebahas aib-aib orang lain gitu, keburukan orang lain. Lama-kelamaan kita juga bakal jadi suka ngegosip, bakal jadi suka ngejelek-jelekin orang lain. Nah, untuk menghindari hal seperti itu di zaman yang serba sosial media ini, maka kita harus memilih lingkungan yang baik, atau kalau kata guru kita Abuya Habib Ali Al-Kaf, harus menciptakan lingkungan yang baik. Termasuk dalam media sosial kita follow akun-akun yang baik yang sekiranya bermanfaat bagi kehidupan kita. Tentunya teman-teman bisa lah ya milih-milih yang mana sih yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita harus punya pertimbangan. Betul. Oh, ini seru nih tapi baik gak gitu. Betul, ini gitu. keren nih tapi baik gak. Pertimbangkan baik buruknya supaya kita tidak terseret ke dalam keburukan yang terjadi dalam media sosial. Betul. Pertanyaan yang keempat dari Tafida _02 mau tanya, kalau saat perempuan haid itu saat mandi boleh sampoan tidak? Boleh nggak pakai sampo ketika mandi besar? Pakai sampo ketika mandi besar itu boleh. Tapi perhatikan caranya, jangan sampai kita menggunakan cara yang menyebabkan mandi besar kita jadi tidak sah. Nah, ada beberapa cara yang salah menggunakan sampo ketika mandi besar. Misalnya kita membasahi tubuh, kemudian pakai sabun, pakai sampo, setelah itu mulai proses mandi besar. Jadi mandi besarnya itu sambil membersihkan sabun dan sampo yang ada di tubuh. Nah, kalau yang seperti itu mandi besarnya tidak sah karena niatnya bukan untuk mandi besar. Tadi air yang dikucurkan ke tubuh kita sebetulnya itu niatnya bukan untuk mandi besar tapi untuk membersihkan sampo dan sabun. Jadi salah niat. Kemudian ada juga cara yang seperti ini bisa menyebabkan mandi besar tidak sah juga, yaitu air dicampur dengan sabun. Dicampur langsung. Kemudian mandi besar dari air itu. Jadi airnya sudah tidak mutlak, sudah tidak dikatakan suci dan mensucikan. Itu pun mandi besarnya tidak sah, hati-hati. Nah, yang sah, yang betul caranya adalah proses mandi besar bereskan dulu. Jadi kita mandi besar terlebih dahulu. Niat membasuh, mengkucurkan air ke seluruh permukaan tubuh. Nah, setelah proses mandi besar selesai, baru kita proses mandi segar. Jadi setelah mandi besar baru mandi segar. Kan masih basah tuh tubuh, udah mandi besar, pakai sabun, pakai sampo, nanti bilas. Itu cara yang benar. Jadi bereskan dulu mandi besarnya ya dengan air mutlak, ratakan ke seluruh permukaan bagian tubuh. Nah, kalau sudah basah semuanya baru pakai sampo, pakai sabun, seperti itu. Pertanyaan yang kelima, ini ada dua dan pertanyaannya mirip. Dari _Amanillah78, kakak, kalau orang haid rambutnya yang rontok boleh dikumpulin terus disucikan atau tidak? Kemudian dari Nera_Nuhayati, apa benar jika rambut wanita haid rontok itu harus diadusan atau dimandi besarkan ya? Soalnya ada yang bilang harus, ada yang enggak. Dalam masalah ini memang perbedaan pendapat, tapi banyak yang salah menyikapi dalam perbedaan pendapat ini. Jadi pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling sahih, bahwa rambut yang rontok atau kuku yang terpotong itu tidak usah dikumpulkan dan tidak usah dibawa mandi wajib atau mandi besar ya, karena sudah bukan dari bagian anggota tubuh kita. Jadi kita mandi wajib ini supaya bisa ibadah, supaya tubuh kita suci. Sedangkan ketika ibadah kan kita gak bawa rambut yang rontok, gak bawa kuku yang sudah dipotong. Jadi kita beribadah dengan anggota tubuh ini, maka mandi wajib pun ya sudah yang ada sekarang ini yang menempel di tubuh kita. Dengan catatan misalnya kalau ada yang rontok di bagian kepala kanan nih, nah itu kita harus membasuhnya sampai ke permukaannya atau sampai ke bagian dasar tempat tumbuh rambut tersebut ya. Betul. Yang nampak saja.
Nah, harus tetap airnya mengalir ke seluruh permukaan tubuh gitu. Adapun pendapat yang mengatakan kalau rambut yang rontok, kuku yang sudah dipotong itu harus dikumpulkan di bawah mandi besar gitu ke kamar mandi, itu sebetulnya bukan wajib, hanya sunnah. Ya, sunnah. Jadi tidak bertentangan dengan pendapat tadi. Iya. Ya. Jadi itulah salah memahami perbedaan pendapatnya ya. Ya, jadi bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Jadi boleh sebetulnya mandi besarnya itu bawa yang tadi rambut rontok, kuku yang sudah dipotong, tapi itu hanya sunnah. Dan yang pendapat paling sahih tadi tidak usah. Iya. Dan kita dianjurkan kalau sedang dalam keadaan junub ya, belum mandi besar, kalau mau potong kuku terus mau sisir-sisir gitu ya, mau sisir-sisir rapiin rambut nanti saja setelah mandi besar supaya anggota tubuh semuanya tetap menempel dan terbawa mandi wajib. Lanjut ke pertanyaan yang keenam. Yang keenam. Dari Fitriani 1I. Pengen punya guru, ustazah, dan teman muslimah. Di kampungku gak ada. Mau pindah ke kota gak dibolehin sama ibu. Jadi gimana nih kira-kira? Ini sama kasusnya kayak yang mau pesantren tapi gak dibolehin sama orang tua gitu ya. Mau ikut ke komunitas-komunitas dakwah di perkotaan tapi dilarang sama orang tua gitu. Karena jauh ya. Kalau orang tua biasanya ngelarangnya ada alasan tertentu gitu ya. Bukan gak boleh pengajian. Ada alasan tertentu. Ya kalau misalnya dilarang sama orang tua, kita tetap turuti orang tua karena yang jihad aja kalau gak diizinin sama Rasulullah itu disuruh pulang. Jadi harus ada izin dari orang tua ya. Apalagi kalau ukhti gitu, kalau cewek harus lebih hati-hati kalau berpergian. Nah gimana sih caranya, kan kita di kampung gak ada teman muslimah, gak ada ustazah, jauh ke kota. Untuk saat ini, untuk sementara, untuk membentengi diri kita, untuk menambah wawasan keislaman kita, sementara teman virtual saja, pertemanannya virtual saja gitu. Untuk sementara waktu. Untuk sementara ikuti akun-akun orang-orang soleh, ikuti akun-akun para ulama dan para tokoh agama gitu. Juga kita kalau ada waktu menyempatkan hadir ke majelis ilmu terdekat dulu. Jadi yang ada dulu di sekitar kita. Kan sementara, ini sementara ya. Semoga kedepannya kalau melihat perkembangan, kita juga harus berkembang sih. Kalau kitanya berkembang gitu setelah ikut ke majelis ilmu, kitanya jadi lebih baik, orang tua lebih baik, nanti orang tuanya ngelihat kita, bener ya anak saya tuh jadi bagus gitu setelah majelis ilmu itu. Semoga saja hati orang tua kita tergerakkan untuk mengizinkan ikut majelis yang lebih jauh lagi. Iya betul. Pertanyaan yang ketujuh dari Anis Fitriani _30. Kak, produktif versi kakak gimana? Produktif versi Kak Ilal yaitu faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi produktif versi Kak Ilal adalah selalu mengisi waktu kosong, memproduksi sesuatu yang bermanfaat. Meskipun kita mungkin belum bisa bikin buku yang ratusan halaman, berjilid-jilid, atau misalnya teman-teman belum bisa mendirikan komunitas ribuan orang, mendirikan perusahaan, tapi kita produktif sedikit demi sedikit ya. Ketika waktu kosong kita isi dengan perbuatan yang bisa mengupgrade kemampuan kita, diri kita. Terlebih terkait dengan urusan akhirat. Ini sangat penting ya. Kita produktif terkait urusan akhirat. Kita harus berusaha memproduksi atau punya pabrik pahala yang bisa mengalir sampai kita sudah mati nanti gitu. Caranya gimana tuh? Nah ini caranya yaitu dengan belajar, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkannya. Belajar, mengamalkan, dan mengajarkan ilmunya. Sedikit demi sedikit. Terkhusus ilmu agama ya. Kita belajar ilmu agama misalnya di pesantren atau di majelis-majelis tertentu. Kemudian kita mengamalkannya. Setelah mengamalkannya kita ajarkan kepada orang banyak. Itu ajaran kita atau ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, kemudian mereka amalkan, dan nanti pasti akan mereka ajarkan juga kepada yang lainnya. Betul. Kebayang itu bermanfaat sekali. Sampai kita sudah meninggal pun pahalanya akan tetap mengalir, memproduksi pahala terus. Jadi pabrik pahala ya. Ya betul. Terus-terusan memproduksi pahala, Masya Allah. Jadi produktif versi Kak Ilal adalah selalu mengisi waktu kosong dengan sesuatu yang bermanfaat, dan jangan lupa kita juga harus memperhatikan tabungan kita di akhirat. Produksi pahala. Dengan belajar ilmu agama, mengamalkannya dan mengajarkannya.
Pertanyaan ke-8 dari RNTNDes_. Bulan-bulan terakhir sholat gak khusyuk. Kadang tiba-tiba aja kepikiran gambar salib. Gak tahu kenapa, saya takut, harus gimana? Jujur saja, Al sendiri pernah mengalami kejadian seperti ini ya, ketika SD. Ketika SD dulu bukan hanya sekali dua kali, beberapa kali dalam sholat, ketika sholat itu malah terlintas ada gambar salib gitu, atau bahkan gambar salib gede bercahaya lagi sholat, jadi gak khusyuk banget. Ketika itu perasaannya gundah, gelisah, hati pikiran gak tenang pokoknya, dan ngerasa sedih, ini kenapa sih lagi sholat kayak gini gitu. Nah itu pasti kerjaannya setan, yakin itu kerjaannya setan. Setan ingin membuat ibadah kita gagal, ibadah kita acak-acakan, dan target yang paling besarnya setan ingin membuat iman kita goyah. Jadi seakan-akan ketika sholat ada salib, salib itu hidayah, suatu kebenaran, kita harus berpindah agama jadi Kristen gitu. Itu pasti godaannya setan ya, kerjaannya setan. Caranya biarkan saja kita fokuskan pada menghayati arti dari setiap bacaan sholat. Betul. Salah satu solusinya ketika itu seperti itu. Biarkan saja terus kita hayati setiap arti dari bacaan sholat, maka lama-kelamaan insya Allah setan akan bosan. Jadi capek menampakkan salib kepada kita ketika kita sholat. Semoga Allah memberikan kita perlindungannya dari segala godaan setan yang terkutuk. Amin. Pertanyaan yang ke-9 dari Putri_. Assalamualaikum Kak, ada yang bilang kalau makan tidak membatalkan wudhu, apa benar? Jawabannya memang benar, kalau makan itu nggak membatalkan wudhu. Kita mau cari di kitab fikih manapun ya, dalam poin-poin yang membatalkan wudhu itu tidak akan ada bahwasanya makan membatalkan wudhu. Di Q&A bulan sebelumnya pun kita sudah membahas masalah ini ya, kalau makan itu ataupun minum ya tidak membatalkan wudhu, kecuali makanan atau minuman yang kita konsumsi itu bisa membuat hilang akal, bisa membuat hilang kesadaran. Nah itu baru membatalkan wudhu, karena zawalul akal, hilang kesadaran atau hilang akal itu termasuk hal yang membatalkan wudhu. Kecuali ada dua makanan yang hukumnya ini unik. Hukumnya unik. Makan daging kambing sama makan daging unta. Makan daging kambing disunahkan setelahnya wudhu lagi. Jadi sunnah ya. Sunnah setelah makan daging kambing wudhu lagi. Nah kemudian tentang daging unta. Nah ini memang ada pendapat yang kalau makan daging unta itu membatalkan wudhu. Karena Rasulullah SAW pun ketika setelah makan daging unta beliau wudhu lagi gitu. Ada yang mengatakan pendapat bahwa wajib wudhu lagi ketika sesudah makan daging unta. Meskipun di kita di Indonesia ini nggak ada yang daging unta, tapi nanti teman-teman kalau haji dan umroh misalnya makan daging unta, semoga bisa haji dan umroh, amin. Ini kalau makan daging unta biar tahu hukumnya. Ada yang berpendapat itu wajib wudhu lagi, tapi sebetulnya mayoritas ulama berpendapat tidak usah wudhu lagi. Jadi makan daging kambing, daging unta, atau makanan yang lainnya yang tidak mengandung zat-zat yang memabukkan, yang menghilangkan akal, itu tidak membatalkan wudhu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10 dari siapa nih? Dari Mai Cinta. Mai Cintia _. Bagaimana ketika kesiangan sholat subuh, misal jam 7, terus dilanjutkan dengan sholat duha? Sholat subuh kesiangan, terus lanjut sama sholat duha. Subrang ya, sholat subuh berang, terus dilanjut dengan sholat duha. Kalau misalnya kita kesiangan sholat subuhnya di jam 6, jam setengah 7, atau di waktu-waktu haram sholat, maka kita laksanakan dulu sholat subuhnya. Laksanakan dulu sholat subuhnya meskipun itu waktu haram sholat, laksanakan sholat subuhnya. Setelah itu nunggu dulu. Setelah keluar dari waktu yang diharamkan sholat, baru kita melaksanakan sholat duha. Kecuali kalau memang terlambat banget, misalnya jam 8 nih, jam 8. Nah kalau jam 8 kan udah keluar dari waktu haram sholat, maka kalau telat subuh jam 8, langsung melaksanakan sholat subuh. Nah setelah itu boleh langsung melaksanakan sholat duha. Pertanyaan yang ke-11, pertanyaannya anak muda banget dari G_NDRSA20. Tips dan trik dari Kak Ilal, gimana cara kalian tetap istiqomah tebobogohan? Gimana caranya supaya istiqomah enggak pacaran? Sebenarnya
sebagai anak muda yang normal gitu ya, wajar-wajar aja kalau ada keinginan untuk pacaran ya, karena kalau ada keinginan. hasrat sedang menggebu-gebu. Lagi pubertas gitu ya anak-anak muda tuh. Iya. Cuman yang namanya pacaran sebelum nikah itu kalau menurut kita ya, takutnya kita cuman mencari kesenangan semata, atau takut ngezolimin perempuan itu gitu, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya lah gitu. Jadi kita mah insya Allah gitu pacarannya nanti aja kalau udah nikah gitu ya. Karena pacaran udah nikah itu lebih indah dan jadi ibadah gitu. Masya Allah. Itu juga kalau keumuran. Keumuran, insya Allah keumuran, optimis, yakin. Iya. Terus ini kan kita nih sekarang banyak yang kayak manas-manasin temen gitu. Ini ayang, bebe gitu, kayak manas-manasin. Nah kadang di situ juga kita harus ekstra sabar ya. Ketika teman-teman manas-manasin kita harus tetap istiqomah. Nah ini ada amalan rahasia supaya kita istiqomah, sabar, gak ikut-ikutan pacaran. Apa sih amalan tersebut? Amalannya baca, dawamkan Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Ini perlu dicatat. Betul. Penting. Dawamkan Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Nanti teman-teman harus sambil baca Al-Quran, dilihat juga terjemahannya biar tahu terjemahannya, artinya bisa lebih menghayati. Itu ayatnya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu sabar dan Allah kuatkan, Allah selamatkan dari perbuatan zina bersama Siti Zulaikha. Nah dari situ kita juga tafaul berharap kebaikan, semoga kita juga bisa sabar untuk menjauhi segala perbuatan zina yang menggiurkan, yang membuat kita tergoda. Pertanyaan yang terakhir, alhamdulillah pertanyaan ke-12. Dari Siti Saadah _ info majelisan di mana aja nih? Info majelisan yang biasa Ilal ikut di mana aja nih? Misalnya di Garut nih. Di Garut tuh. Tempat tinggal Kak Ilal di Garut. Di Garut kita ada rutinan setiap malam Ahad awal bulan, catat ya. Malam Ahad awal bulan rutin tiap bulan kita ikut kajian di Masjid Agung Garut. Masjid Agung Garut, alun-alun Garut, itu pengajian rutin bersama NCR ya, Nusantara Cinta Rasul. Dan yang ngisinya ada banyak para habaib, para ulama, termasuk kita juga biasanya diberi kesempatan untuk bicara. Terus kalau malam Rabu nih, Malam Rabu itu ada di pesantren Ribat Garut, kajian Riyadhus Sholihin dan kitab-kitab yang lainnya. Ya. Kemudian malam Jumat setiap minggu, yang malam Rabu juga tadi setiap minggu ya. Malam Rabu setiap minggu atau seminggu sekali gitu, maksudnya seminggu sekali. Kemudian malam Jumat seminggu sekali itu ada di pesantren Darul Muqaddas Majelis Akhlakul Karimah. Dan kalau pengen yang lebih banyak lagi, teman-teman bisa follow aja Instagram atau lihat di media sosial ya. Sekarang banyak akun Instagram tentang info jadwal kajian atau jadwal kajian rutinan di Garut, di Bandung atau di kota-kota lainnya. Nah, yang terakhir ini ada sapa-sapa nih. Biasa. Salam-salam Dari berbagai tempat ya. Yang pertama dari Alzena_Yudis 94. Kapan Kak Ilal ceramah di Garut, khususnya Kecamatan Bayongbong? Nah, Kecamatan Bayongbong ini bulan kemarin ya, Oktober, waktu acara Maulid itu di Pasar Andir, dekat penjualan domba. Penjualan domba di dan situ. kita sering sih sebetulnya di Bayongbong ya, di Garut khususnya Bayongbong gitu. Yang terakhir itu kemarin ya, kalau di Bayongbong. Terus dari Anissa_Aribah 89. Kakak nggak ada agenda ke Purwakarta kak, hehehe. Waktu bulan Agustus Agustusan waktu itu kita di Purwakarta, alhamdulillah. Dan kalau kedepannya sih agenda ke Purwakarta kayaknya belum ada ya, belum tahu gitu. Insya Allah semoga ada rezekinya. Kemudian dari Arif Febriansyah 02. Kapan ke Banten mang? Iraha kang ke Banten atuh. Banten itu kita udah lumayan lama ya, 2 tahun yang lalu, 2020-an. Tahun 2020 terakhir waktu Citorek. corona ke Citorek.
Semoga ada rezekinya bisa ke Banten lagi ya. Kita udah rindu nih sama masyarakat Banten, Masya Allah. Terus dari Jazai.17, kapan ceramah ke Jepara, Ustaz? Masya Allah, Jepara nih. Terkenal dengan apanya? Ukiran Jepara. Kayu jati Jepara. Ke Jepara belum pernah. Belum pernah. Ya doain aja ya, semoga kedepannya dalam waktu dekat kita ada undangan ke sana, bisa silaturahim, bisa belajar banyak hal juga di sana, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa Ilal Channel. Supaya teman-teman tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya, bisa tonton terus di Ilal Channel. Jangan lupa subscribe, Like, and share. Semoga bulan depan kita bisa bikin video Q&A lainnya lagi. Amin. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.